Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Putri Aulia dengan NIM 060682227002. Di sini saya akan membuat video MK Pendidikan Kesehatan Sekolah dengan materi anti narkoba. Dosen pengampu Dr. Devlianto MPD dan Dr. Ariski Ramadan MPD. Definisi narkoba. Narkoba singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Definisi narkoba adalah zat adiktif yang dapat menyebabkan ketergantungan dan merusak fungsi otak serta tubuh. Narkoba adalah zat yang jika dimasukkan tubuh manusia, baik secara oral atau diminum, dihirup maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan adiksi, fisik, dan psikologis. WHO tahun 1982 mendefinisikan narkoba sebagai semua zat kecuali makanan, air, atau oksigen yang jika dimasukkan ke dalam tubuh dapat mengubah fungsi tubuh secara fisik dan atau psikologis. Jadi, narkoba itu dapat memengaruhi sistem saraf pusat dan menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun sementetis, yang dapat menyebabkan menurunkan atau perubahan kesadaran. Narkotika adalah zat-zat yang berasal dari tanaman atau sintetis yang dapat menyebabkan efek analgesik, menghilangkan rasa sakit, sedektif atau menenangkan, atau euforia, rasa bahagia yang berlebihan. Narkotika dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis. Selanjutnya ada psikotropika, adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis. Psikotropika adalah zat-zat yang dapat memengaruhi sistem saraf pusat dan menyebabkan perubahan pada pikiran, perasaan, dan perilaku. Psikotropika dapat menyebabkan efek stimulasi, sedasi, atau halusinasi. Selanjutnya ada zat aktif. Zat aktif adalah zat yang terkandung dalam suatu bahan yang dapat menyebabkan efek farmakologis atau toksikologis. Zat aktif dapat berupa bahan kimia, sintetis, atau alami yang dapat memengaruhi fungsi tubuh. Contoh dan jenis narkoba. Jenis narkoba ada 5. Yang pertama ada narkotika. Narkotika adalah zat-zat yang berasal dari tanaman atau sintetis yang dapat menyebabkan efek analgesik, sedatif, atau euforia. Contohnya heroin, morfin, dan kodein. Yang kedua ada psikotropika, adalah zat-zat yang dapat memengaruhi sistem saraf pusat dan menyebabkan perubahan pada pikiran, perasaan, dan perilaku. Contohnya ada amfetamin, kokain, dan LSD. Yang ketiga ada stimulan. Stimulan adalah zat-zat yang dapat meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat dan menyebabkan efek stimulasi. Contohnya kokain, amfetamin, dan ekstasi. Yang keempat ada depresan. Depresan adalah zat-zat yang dapat menurunkan aktivitas sistem saraf pusat dan menyebabkan efek sedasi. Contohnya alkohol, benzodiazepin, dan barbiturat. Yang kelima ada halusinogen. Halusinogen adalah zat-zat yang dapat menyebabkan efek halusinasi dan perubahan persepsi. Contohnya LSD dan psikolobin. Adapun contoh dari narkoba itu ada 5. Yang pertama, 1. Heroin. Narkotika yang berasal dari opium dan dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis. Yang kedua, ada kokain. Stimulan yang dapat meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat dan menyebabkan efek euforia. Yang ketiga ada amfetamin. Amfetamin adalah stimulan yang dapat meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat
dan menyebabkan efek stimulasi. Yang keempat, ada ekstasi. Ekstasi adalah psikotropika yang dapat menyebabkan efek euforia dan perubahan perilaku. Yang kelima, ada LSD. LSD adalah halusinogen yang dapat menyebabkan efek halusinasi dan perubahan persepsi. Materi selanjutnya ada dampak dari narkoba. Dampak dari narkoba dapat sangat luas dan beragam, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Saya akan menyebutkan dampak dari fisik ada 4. Yang pertama, ketergantungan fisik. Tubuh menjadi tergantung pada narkoba dan dapat mengalami gejala penarikan jika tidak menggunakannya. Yang kedua, ada kerusakan organ. Narkoba dapat menyebabkan kerusakan pada organ-organ tubuh seperti hati, ginjal, dan jantung. Yang ketiga, ada gangguan kesehatan. Narkoba dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti infeksi, penyakit menular, dan gangguan nutrisi. Yang keempat, ada kematian. Overdosis narkoba dapat menyebabkan kematian. Saya akan menyebutkan dampak psikologis yang terbagi menjadi 4 juga. Yang pertama, ada ketergantungan psikologis. Seseorang menjadi tergantung pada narkoba secara emosional dan tidak dapat berfungsi tanpa itu. Yang kedua, ada gangguan mental. Narkoba dapat menyebabkan gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan paranoia. Yang ketiga, ada perubahan perilaku. Narkoba dapat menyebabkan perubahan perilaku seperti agresi, kekerasan, dan perilaku antisosial. Yang keempat, ada kehilangan motivasi. Narkoba dapat menyebabkan kehilangan motivasi dan minat dalam aktivitas yang sebelumnya dinikmati. Dampak sosialnya yang ada 4. Yang pertama, ada masalah keluarga. Narkoba dapat menyebabkan masalah keluarga seperti konflik, kekerasan, dan perceraian. Yang kedua, ada masalah pekerjaan. Narkoba dapat menyebabkan masalah pekerjaan seperti kehilangan pekerjaan, penurunan produktivitas, dan absensi. Yang ketiga, ada masalah hukum. Narkoba dapat menyebabkan masalah hukum seperti penangkapan, pengadilan, dan hukum penjara. Yang keempat, isolasi sosial. Narkoba dapat menyebabkan isolasi sosial seperti kehilangan teman, keluarga, dan komunitas. Dengan demikian, dampak narkoba dapat sangat luas dan beragam dan dapat mengaruhi berbagai aspek kehidupan seseorang. Materi selanjutnya, penyebab penyalahgunaan narkoba. Penyebab penyalahgunaan narkoba dapat sangat kompleks dan beragam. Ada faktor individu. Yang pertama, kurangnya pengetahuan tentang narkoba. Kurangnya pengetahuan tentang bahaya narkoba dapat menyebabkan seseorang mencoba menggunakan narkoba. Yang kedua, ada rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu tentang efek narkoba dapat menyebabkan seseorang mencoba menggunakan narkoba. Yang ketiga, ada masalah ekonomi, masalah emosi. Masalah emosi seperti depresi, kecemasan, dan stres dapat menyebabkan seseorang menggunakan narkoba sebagai cara untuk mengatasi masalah tersebut. Adapun dari faktor lingkungan, yang pertama, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga yang tidak stabil atau memiliki riwayat penyalahgunaan narkoba dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, teman sebaya. Teman sebaya yang menggunakan narkoba dapat memengaruhi seseorang untuk mencoba menggunakan narkoba. Yang ketiga, ada aksesibilitas. Aksesibilitas narkoba yang mudah dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan narkoba. Adapun faktor sosialnya. Yang pertama, tekanan sosial. Tekanan sosial untuk menggunakan narkoba dapat menyebabkan seseorang mencoba menggunakan narkoba. Yang kedua, kurangnya pengawasan. Kurangnya pengawasan dari orang tua, guru, masyarakat dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan narkoba. Yang ketiga, ada media massa. Media massa yang dapat menampilkan narkoba sebagai sesuatu yang glamor atau menarik
dapat memengaruhi seseorang untuk mencoba menggunakan narkoba. Adapun faktor lainnya seperti faktor genetik. Faktor genetik dapat memengaruhi seseorang untuk menyalahgunakan narkoba. Yang kedua, ada faktor trauma. Trauma masa lalu dapat menyebabkan seseorang menggunakan narkoba sebagai cara untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan demikian, penyebab penyalahgunaan narkoba dapat sangat kompleks dan beragam dan memerlukan pendekatan yang komprehensif untuk mencegah dan mengatasi masalah tersebut. Materi selanjutnya, ciri-ciri pengguna narkoba. Ciri-ciri pengguna narkoba dapat bervariasi tergantung pada jenis narkoba yang digunakan. Namun, ada beberapa ciri umum yang mungkin terlihat. Yang pertama, ada ciri fisik. 1. Perubahan penampilan. Perubahan penampilan fisik seperti mata merah, kulit pucat, atau rambut kusam. Yang kedua, ada berat badan turun. Penurunan berat badan yang tidak biasa. Yang ketiga, ada gangguan tidur. Gangguan tidur seperti insomnia atau tidur berlebihan. Yang keempat, ada gangguan koordinasi. Gangguan koordinasi tubuh seperti gerakan yang tidak terkendali. Adapun ciri perilakunya. Yang pertama adalah perubahan ciri perilaku. Perubahan perilaku yang tidak biasa seperti menjadi lebih agresif atau pasif. Kurangnya motivasi untuk melakukan aktivitas yang sebelumnya bisa dinikmati. Yang ketiga, ada kurangnya tanggung jawab. Kurangnya tanggung jawab untuk melakukan tugas atau kewajibannya. Yang keempat, ada perilaku beresiko, seperti melakukan tindakan yang berbahaya atau tidak aman. Adapun ciri psikologisnya, yang pertama, perubahan mood. Perubahan mood yang tidak biasa seperti menjadi lebih irritabel atau depresi. Yang kedua, ada kurangnya konsentrasi dan fokus. Yang ketiga, ada gangguan memori seperti lupa kejadian atau informasi penting. Yang keempat, ada paronia. Perasaan paronia atau kecurigaan yang tidak beralasan. Adapun ciri sosialnya, yang pertama, kurangnya interaksi sosial dengan keluarga dan teman-temannya. Yang kedua, perubahan lingkaran sosial seperti bergaul dengan orang-orang yang tidak kenal sebelumnya. Yang ketiga, kurangnya partisipasi dalam aktivitas sosial seperti olahraga atau hobinya. Dengan demikian, ciri-ciri pengguna narkoba dapat bervariasi. Namun, perubahan perilaku, fisik, dan psikologis yang tidak biasa dapat menjadi tanda-tanda peringatan. Pencegahan narkoba. Pencegahan narkoba dapat dilakukan melalui beberapa cara, baik secara individu, masyarakat, ataupun keluarga. Pencegahan secara individu. Yang pertama, ada pendidikan tentang narkoba. Memahami tentang bahaya narkoba dan efeknya dapat membantu seseorang membuat keputusan yang tepat. Yang kedua, mengembangkan keterampilan hidup yang sehat seperti olahraga, seni, atau kegiatan lainnya dapat membantu seseorang menghindari narkoba. Yang ketiga, ada membangun hubungan yang sehat dengan keluarga dan teman-teman dapat membantu seseorang merasa didukung dan tidak perlu menggunakan narkoba. Yang keempat, ada mengelola stres dengan cara yang sehat seperti meditasi atau yoga dapat membantu seseorang menghindari narkoba. Pencegahan secara masyarakat. Yang pertama, pendidikan tentang narkoba di sekolah. Pendidikan tentang narkoba di sekolah dapat membantu anak-anak dan remaja memahami tentang bahayanya narkoba. Yang kedua, ada kampanye anti narkoba. Kampanye anti narkoba dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahayanya narkoba. Yang ketiga, ada pengawasan dan pemantauan. Pengawasan dan pemantauan yang ketat dapat membantu mencegah penyalahgunaan narkoba. Yang keempat, ada pengobatan dan rehabilitasi. Pengobatan dan rehabilitasi yang efektif dapat membantu seseorang yang telah menggunakan narkoba untuk pulih dan kembali ke masyarakat. Selanjutnya, peran keluarga.
Yang pertama itu ada komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak dapat membantu mencegah penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, ada pengawasan yang ketat. Pengawasan yang ketat dapat membantu mencegah anak-anak dan remaja menggunakan narkoba. Yang ketiga, membangun hubungan yang sehat. Dengan membangun hubungan yang sehat dengan anak-anak, dapat membantu mereka merasa didukung dan tidak perlu menggunakan narkoba.